Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium. Ini adalah Anthurium jemani supernova ya sobat. Nah, mungkin antara sobat ada yang sedang mencari review tentang Anthurium jemani yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih Anthurium jemani supernova ini, bagaimana karakteristiknya, perawatannya, media tanamnya, pupuknya, dan juga cara perbanyakannya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Jadi si Anthurium jemani supernova ini bisa dibilang jemani jadulannya sobat ya. Jadi dari zaman dulu sudah ada si Anthurium jemani supernova ini. Nah, kita lihat dulu untuk karakteristik dari Anthurium jemani supernova ini. Jadi dia memiliki daun yang seperti ini sobat ya, seperti jemani kobra lah dia untuk bentuk daunnya itu. Kemudian ini yang ukuran mediumnya sobat ya, jadi bisa lebih besar lagi dari ini. Di sana ada yang lebih besar tapi performanya itu lagi kurang bagus. Jadi kita coba review pakai yang ini aja. Nanti kita lihat juga yang ukuran kecilnya sobat ya di sebelah sana. Nah, ini untuk bentuk daunnya itu seperti ini. Dia di bagian atasnya seperti ada segitiga kecilnya sobat ya, seperti ini tuh. Tuh di ujung daunnya seperti ada segitiga seperti ini. Tuh. Dan ini serat-serat bagian daun atasnya. Jadi selayaknya Anthurium jemani sobat ya, seratnya itu seperti kulit jeruk. Tuh seperti ini. Ini basah, kita lihat yang keringnya ini seperti ini nih. Dan daunnya ini tidak terlalu tebal sobat ya. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, sedang-sedang aja lah dia tuh. Untuk warna tulang daun bagian atasnya itu dia sama seperti warna daunnya, warna hijau seperti ini. Dan untuk tulang daun bagian bawahnya itu dia seperti ini sobat ya, sama aja warnanya juga. Tuh. Ini serat-serat daun bagian bawahnya. Kemudian untuk daunnya itu agak sedikit bergelombang sobat ya, tuh dia. Agak bergelombang daunnya itu. Dan untuk tangkainya ini bisa dibilang tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Jadi sedang-sedang aja sobat ya. Sebenarnya untuk tangkainya itu juga tergantung dari penempatannya sobat ya. Jadi kalau tanaman kurang sinar matahari biasanya tangkainya itu panjang-panjang. Jadi kalau mau melihat performa hasilnya itu bisa sobat letakkan di tempat yang cukup dengan sinar matahari. Ini seperti ini untuk karakteristiknya. Tuh. Ini juga sebenarnya agak kurang performa sobat ya. Ini bekas dimakan bekicot atau ulat ini. Seperti ini tangkai daunnya. Seperti ini tuh. Nah, selanjutnya untuk perawatan dari Anthurium jemani supernova ini seperti kebanyakan Anthurium pada umumnya sobat ya. Dia itu diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Bisa di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak teduh juga bisa. Atau bisa juga di teras-teras rumah. Yang penting jangan terkena cahaya matahari langsung atau panas matahari langsung. Karena dia daunnya sangat mudah terbakar sobat ya, sangat mudah gosong. Tapi dia tetap butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian untuk media tanamnya, kalau saya itu untuk Anthurium biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, sekam mentah, pakis, ada pupuk kandang atau komposnya juga. Untuk perbandingannya itu sekam mentahnya 2, sekam bakarnya 1, pakisnya 1, pupuk kandang atau komposnya 1. Jadi kalau untuk Anthurium itu, kalau sepengalaman saya semakin banyak pakis semakin bagus ya sobat ya. Tentunya media tanam itu bisa dikondisikan dengan tepat sobat cari aja yang mudah ditemui di tempat sobat atau yang sobat miliki aja. Yang penting itu dia harus poros, jangan terlalu menyimpan banyak air. Dan untuk penyiraman itu bisa sobat sesuaikan aja sobat ya. Jadi kalau nggak kena hujan di tempat saya itu dengan media tanam seperti ini, sekitar seminggu 2 kali sampai 3 kali lah kurang lebih. Jadi kalau sobat mau amannya, sobat pastikan dulu media tanamnya masih basah atau sudah kering. Jadi kalau sudah kering, sobat bisa lakukan penyiraman. Kalau masih basah jangan disiram dulu, karena takutnya si akarnya itu mudah busuk sobat ya. Kemudian untuk pupuknya itu sobat bisa menggunakan pupuk NPK aja sobat ya. NPK yang seimbang aja. Kalau di Osmokot itu ada yang 13-13-13 atau 14-14-14. Atau kalau mau pakai yang disemprot juga bisa. Di pupuk Gromor misalnya ada Gromor 20-20-20. Nah, untuk intervalnya itu di pupuk Osmokot sekitar 3 bulan sekali dan pupuk Gromor itu sekitar seminggu sekali. Selanjutnya untuk perbanyakannya itu bisa dengan cara dari biji. Jadi dia kalau sudah besar nanti akan keluar tongkol. Dan tongkolnya itu kalau terjadi penyerbukan bisa menghasilkan biji sobat ya. Contohnya ini nih yang ada tongkolnya, Anthurium yang ada tongkolnya. Ini seperti ini. Ini kalau terjadi penyerbukan dia akan menghasilkan biji.
Nah, kalau dari biji itu biasanya sobat bisa mendapatkan varian-varian baru ya sobat ya, atau jenis-jenis baru kalau disilangkan dengan anthurium lain. Misalnya ini ada anthurium jemani centong, bisa sobat silangkan dengan anthurium jemani kobra misalnya. Nah, untuk cara menyilang anthurium itu sudah pernah kita bahas ya sobat ya di video yang lain. Kalau sobat mau menontonnya bisa cek aja di channel ini, cara menyilang anthurium. Nah, kemudian selain dengan cara dari biji, juga bisa dengan cara pemotongan bonggol. Nah, jadi si bonggolnya ini bisa sobat potong ya sobat ya. Sobat potong dan nanti akan keluar anakan-anakan baru. Nah, untuk cara perbanyakan dari bonggol juga sudah pernah kita bahas di video yang lalu. Kalau sobat mau menontonnya bisa cek juga di channel kami sobat ya. Jadi ada banyak cara untuk memperbanyak anthurium itu. Nah, ini kita lihat dulu yang anakannya sobat ya, yang lebih kecil di sebelah sana. Ini sobat ya, ini yang lebih besarnya lagi, anthurium supernova itu. Ini tapi performnya lagi kurang bagus tuh. Ini lagi kemarin bekas dicacah, jadi agak stres dia, dan ini terkena hujan jadinya agak busuk sedikit. Ini performnya daun bagian atasnya sobat ya, ini lebih kelihatan untuk serat-seratnya tuh. Ini lumayan gagah sobat ya tuh. Di bagian tengahnya ini juga agak melenuk dia tuh, melenuk-melenuk seperti ini. Ini karakter daunnya. Nah, yang kecil itu kita lihat sebelah sana. Ini yang agak kecilan sobatnya seperti ini nih. Ini kemudian ini agak kecilan lagi. Ini juga agak kecilan dan lebih kecil lagi ini nih. Ini seperti ini. Ini juga ada yang lebih kecil lagi. Ini juga. Jadi kalau perbanyakan dari bonggol itu ada di sini nih. Nah, ini nih. Ini dipotong bonggol, ini bonggolnya, kemudian dia keluar anakan seperti ini tuh. Keluar dua anakan ini sobat ini. Ini kalau akarnya sudah banyak bisa sobat pisahkan aja si anakannya ini. Dan nanti biasanya kalau di bonggolnya itu masih ada mata tunas, dia akan keluar anakan-anakan baru. Ini juga supernova nih sobat ini. Ini kecil-kecilnya juga seperti ini nih. Ini yang masih kecil seperti ini. Nah, itu dia sobatnya sedikit review tentang anthurium jemani supernova ini. Jadi ini lumayan cantik juga sobatnya untuk menghias halaman rumah sobat atau teras rumah sobat. Ini juga lagi banyak yang nyari sobat ya. Jadi itu stoknya juga tinggal sedikit saya itu. Untuk yang siap jual sobat ya, kalau yang masih kecil-kecil itu lumayan banyak lah. Jadi kalau sobat mau membelinya mungkin bisa mencarinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin ada yang menjualnya. Atau sobat bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee atau yang lainnya. Atau sobat bisa mengunjungi toko Shopee kami di Ayo Berkebun ya sobat ya, nama tokonya itu. Ini sobat bisa lihat di gambarnya ini, Ayo Berkebun, double O, tidak pakai spasi. Sobat cek aja di situ, di chat juga bisa. Tanya stoknya sobat ya, siapa tahu masih ada stoknya. Untuk harganya juga sekarang itu sangat terjangkau ya sobat ya. Untuk yang kecil-kecil itu yang ukuran medium tadi itu sekitar 50 ribuan, nggak nyampe 40 ribuan mungkin. Jadi harga itu juga tergantung stok dan juga tergantung permintaan sobat ya. Jadi semakin banyak permintaan dan semakin sedikit stoknya biasanya harganya itu lebih tinggi ya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.